On 2016, Organization for Economic Cooperation and Development published International Education System Ranking. In this occasion, they published that Indonesia is on 57 from 65 country in education system rankings. Considering three most important aspects, which is reading, math, and science, Indonesia has a bad prestation. But instead of changing a new curriculum, actually Indonesia should fix the implementations on how this curriculum should be implemented. Because based on Kemendikbud, Curriculum 2013 has been made from the International Standard Classification for Education System, and also it is oriented to the student, which means that our curriculum is already international standard. So ladies and gentlemen, instead of people saying that our government should change the curriculum of Indonesia, we, student, government, teacher, should work together to implement our curriculum by how it should be. If it could be happen, I am really sure that we, Indonesia, are ready to give a signal to the world that we are ready to bring Indonesia to the top of the world. I am Ahmad Audrey Nadaksuma. Have a nice day. Halo Vito. Keren banget sih tadi. Boleh duduk ya. Sorry, aku tadi agak gerecokin, tapi memang itu tugas aku. Harus menghancurkan semua yang perform, tapi tetap keren kok. Boleh ngobrol-ngobrol Oke, ya. boleh. Aktivitasnya apa nih sekarang? Sekarang mahasiswa di ITERA, jurusan Teknologi Informasi dan Kewilayahan. Agak ribet ya. Program studi perencanaan wilayah dan kota semester 2. Oh iya, aku tahu sih kampusnya, cuman ternyata ribet juga ya jurusannya. Program studinya jurusannya Lebih ke apa sih sebenarnya? perencanaan wilayah dan kota. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu Urban and Regional Planning. Oh iya, agak populer kalau itunya. Tapi Iya. lebih ke ngapain itu nantinya? Kalau perencanaan wilayah dan kota itu kan dari namanya aja udah perencanaan wilayah dan kota. Kayaknya nanti kerjanya bakal penataan, mungkin nyambung nggak sama penataan Iya. ruang dan lain sebagainya gitu. Iya, juga? emang justru di situ fokus ya. Bahkan nanti kalau kerja prospeknya di Bappenas. Jadi kalau kebanyakan orang pahamnya PWK itu sipil, PWK itu arsitektur. Sebenarnya PWK dan sipil itu jauh beda. Ibarat kalau PWK itu yang sebagai planner, perencananya, kalau sipil eksekusinya, Oke, jadi kamu nanti lebih ke perencanaannya. Iya, sudahlah itu nantilah. Sekarang semester berapa ya? Sekarang semester 2. Baru masuk. Baru Masih mahasiswa yang unyu-unyu mungkin. Oke, tadi itu seputar tentang apa namanya. Nah, kalau tadi perform kamu kan tadi tentang speech contest. Emang agak nyambung. Nyambung nggak sama jurusan kuliahnya yang sekarang? Sebenarnya emang agak tidak nyambung. Tapi kalau emang concern pribadi sekarang fokusnya tentang pendidikan di Indonesia sih. Soalnya pendapat saya pribadi sendiri sebagai siswa yang sudah belajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP dan SMA, pendidikan Indonesia ini sebenarnya masih Gitu-gitu banyak aja. yang perlu diperbaiki. Gitu, untuk pendapat pribadi, karena kebetulan saya merupakan sering lomba yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kayak pendidikan Indonesia dengan hal yang saya ketahui tentang dunia internasional itu masih sangat jauh. Karena memang ya mungkin harus ada yang dibenahi juga ya gitu. Karena sebetulnya kamu juga lebih konsen ke sana. Kan biasanya kalau kalau lomba juga dapat tema-tema yang pasti kayak gitu juga kan. Iya. Biasanya kalau speech contest itu. Ngomong-ngomong kalau soal potensi yang di diri kamu nih, itu dari kapan sih sebenarnya udah bisa sampai sekeren? Ya kerenan aku sih sebenarnya. Kalau aku beneran aja, Iya, Mbak. aku Aduh, jatuh. tuh kan. Aduh, kayaknya ini nggak terima. Ini nggak terima aku bilang keren. Oke. Boleh? Kalau misalnya sadar ya itu bisa selancar tadi sih, masih baru sih sadarnya itu justru pas kelas 3 SMA, walaupun start belajar bahasa Inggris itu dari STK, Dari TK? dari TK, dilanjut SD sampai kelas 3 SMP. Sebenarnya baru sadar bisa bahasa Inggris justru kelas 3 SMA. Aku TK itu masih nyanyi-nyanyi lalala gitu loh. Kamu udah belajar bahasa Inggris? Udah pidato di depan presiden. Masa sih? Enggak, belum. Udah waktu itu. Oke, terus emang memang sekolahnya mungkin sudah diterapkan seperti itu. Iya. Oke, dan kamu udah kelihatan kayaknya agak pinter nih anak gitu.
Sudah kelihatan dari TK untuk Amin, mungkin lah. dulu ya. Jadi terus mulainya belajar dari TK, Dari terus TK. habis itu ditekuni lagi ke SD, SD. terus SMP dan SMA. Itu kamu udah mulai mencoba buat keluar, udah mulai mencoba buat apa ya, ikut kompetisi gitu dari kapan? Dari SMA baru. Oh, justru, SMA. Untuk yang bahasa SMA Inggris. tadi ya, kelas. Oh, untuk bahasa Inggris. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya lebih kayak karya tulis atau lebih ke Oh, ilmiah. Iya, ilmiah. Oke, karya Ke tulis situ. ilmiah. Terus selain itu, bidang apa lagi yang kira-kira Robotik. kamu robotik? Robotik. Karena jadi juara favorit robotik. Oh, expert juga nih. Oke, tahun berapa tuh? Itu kelas 3 SMA awal semester 1. Kelas 3 SMA awal Semester semester 1. Oke, abis itu baru mulai coba ke Bahasa bahasa Inggris. Tapi semuanya kayaknya bisa akhirnya kamu fokus ke bahasa Inggris Iya. sampai sekarang. Itu pun sebenarnya nggak sengaja loh Mbak bisa terjun ke bahasa Inggris. Nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja? Kamu kepleset. Kepleset juga dari omongan guru sih. Jadi guru bilang ini ada perlombaan duta lalu lintas. Kamu tinggal presentasikan tentang ide kamu tentang keselamatan lalu lintas lalu sudah. Nggak taunya ketika sampai di sana dikira oh presentasi bahasa Inggris doang bisa bahasa Inggris. Ketika sudah sampai di lokasi, nggak taunya justru diminta untuk memaparkan seluruhnya tanpa teks yang lebih notabene seperti speech, ide-idenya di situ dipaparkan dan kaget kan sempat di situ. Waduh, nggak pede, belum pede. Bahkan kelas 3 SMA pun belum pede. Kalau misalnya lomba, karena belum pernah lomba ya. Ketika di situ dipres dari guru juga mereka expect-nya tinggi banget. Aduh sayang kalau misalnya nggak menang. Oke, Jadi dan di situ akhirnya menang juara 1. menang juara satu. Oke, keren. Dia udah lalu lintas ya. Iya, itu provinsi. Biasanya untuk keselamatan berlalu lintas. Oke, aku sih ya kadang sih suka melanggar gitu. Oke, ngomong-ngomong hari ini kesininya sama siapa nih? Sama mama. Mama. Sosok yang gimana sih kayaknya? Anak cowok deket sama mama. So sweet banget. Menurut kamu gimana sebenarnya? Mama ini penyayang dalam ketegasannya. Penyayang dalam ketegasan, agak galak berarti. Oke. Iya. Udah tanya nanti. Siapa namanya? Boleh Mama, dipanggil? Mama Yana. Mama Yana. Selamat sore Mama Yana. Cantik ya. Silakan duduk. Aduh. Dibalut dengan nuansa dongker-dongker, lebih terlihat muda. Apa kabar? Baik, Mbak. Baik, sehat ya? Dompetnya sehat nggak? Dompetnya kalau agak bulan tua, dia agak nggak sehat. Agak nggak sehat. Aduh, tadi kadang sehatin aku juga. Oke, tadi udah ngobrol sedikit sih tentang apa ya, cerita dari dulu kayaknya. Cerita dari dulu kenapa bisa sampai ke fokus di bahasa Inggrisnya. Itu memang kalau dari kecil udah diarahin? Sebetulnya kebetulan juga waktu di TK masuk Tunas Mekar, yang memang sehari-harinya mereka tuh menggunakan komunikasinya dengan bahasa Inggris. Dari situ kelihatan dia tuh agak semangat, senang dengan bahasa Inggris. Terus setelah dia naik kelas SD, disembari kursus gitu. Ya betah sekali kursus di IF nih anak. Oke, pokoknya dengan bahasa Inggris itu kayaknya kayak makan pakai sambal kalau kita ya. Bikin nagih. Nagih terus. Jadi kalau udah mulai dari SD, SMP gitu udah mulai ini banget. Terus ke SMA masih, kenapa berhenti tadi? Masih kan sampai SMP. Kenapa berhenti dari SMP untuk kursusnya, untuk lesnya gitu? Karena peralihan ke SMA itu kan peralihan ke SMA. butuh banyak banget belajarnya. Karena persiapan untuk daftar SMA juga kan bimbelnya perlu beda dari bahasa Inggris. Jadi stop di situ bahasa Inggrisnya dan mulai fokus ke pelajaran. Kamu lebih peralihannya dari dari akademik ya. Kalau aku dari alay sih dulu. Dari alay menuju ke dewasa, tapi masih aja tetap oke. Jadi cukup ini juga ya. Sudah mulai banyak menguasai mungkin dari dulu juga ya. Wah, keren. Kalau ini udah kemana aja nih? Kalau Vito ikut lombanya ya, yang pakai bahasa Inggris ya. Dia ikut di tingkat provinsi dulu. Yang pertama ikut di Duta Lalu Lintas, dapat juara 1. Kemudian ikut lagi ke tingkat nasionalnya juara 2. Dan itu sempet, maksudnya nggak cerita yang maksudnya nggak awalnya mau, kan biasanya ada persiapan juga, mungkin izin ke orang tua, itu pasti biasanya. Emang ini enggak? Kalau yang pertama izin. Oh, pertama izin. Iya, justru dia kurang pede, minta ditambah lagi public speakingnya, les lagi di rumah segala gitu. Selanjutnya nggak izin. Nggak izin, terus aja. Iya. Oke, tapi keliran udah dapat juara baru ngomong. Baru ngomong gitu. Mau surprise kali. Iya, maksudnya gitu. Oke, jadi ini ya cukup dekat gak sih kalau di rumah? Cukup dekat. Cukup dekat. Emang
Kalau dulunya memang mamanya mau nih jadi maksudnya udah kecetak begini atau mungkin ada obrolan lagi dulu pengennya begini aja sih nak gitu. Itu betul sekali. Ayo apa nih kira-kira? Saya tuh suka minta, nah coba dipikirkan sekali lagi deh. Mama tuh sebetulnya inginnya dia itu masuk kejuruan. Tujuannya itu kalau nanti setelah selesai kuliah dia langsung dapat pekerjaan gitu kan. Tapi berapa kali diulang jawabnya sama. Mah mungkin yang lain aja bukan Vito deh. Gitu. Oh, jadi dulu udah sempat ada penawaran gitu dari Ya, mama. jadi kebetulan setelah menang dari Duta Lalu Lintas Nasional dapat free pass untuk masuk ke Kenapa? Karaoke? kedinasan. Dapat free pass untuk kedinasan STTD. Oke. Tapi mama pengennya ke situ, cuma berhubung passionnya bukan di situ, jadi Kayaknya nanti dulu. Oke. Kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan, tapi tunggu ada yang mau lihat. Kamu bisa nggak closing pakai bahasa Inggris? Nanti aku minta ini kameranya. Oke. Jadi bilang aja nanti kita akan mulai back again. Ya di sini aja, nggak usah kemana-mana gitu. Boleh? okay. So ladies and gentlemen, we'll back after this. Just check it out and stay tuned. Kita balik lagi di Senior Junior. Lanjut lagi ngobrolnya sama Vito. Tadi tentang apa kita tanyanya. Kenapa mau diklarifikasi dulu, kenapa nggak mau dengan keinginan mama? Ini paling suka tuh ya. Coba boleh? Kenapa? Karena ini pertama, kalau untuk Vito sendiri dari awal, dari SMP bahkan dari SD, itu sering diceritain sama kakak tentang orang-orang hebat di Indonesia kayak B.J. Habibie dan serta lainnya. Terutama B.J. Habibie itu jadi motivasi terbesar saya dalam hidup. Dan ketika SMA makin tumbuh lagi, rasa itu pengen ngikutin jejak opa, Eyang Habibie kan kalau panggilannya. Iya. Pengen banget di situ jadi orang yang bisa ngembangin bangsanya melalui teknologi-teknologi dan juga beserta lainnya. Oke, benar-benar. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya orang jenius yang kita tahu kan gitu. Iya. Salah satu kamu berarti penggemarnya juga. Wah iya, bukunya di rumah numpuk bukunya. Agak banyak ya. Oke, jadi mungkin dari situ kamu pikir kalau untuk yang ke arah yang tadi mama minta gitu kayaknya no gitu ya. Iya. Karena ada beberapa gitu. Tapi itu udah ada negosiasi dari dulu. Iya, jadi sempat kemarin negosiasi sama mama. Walaupun mama pengennya kedinasan ya, percaya aja lah, nggak perlu kedinasan untuk buat mama bangga nanti. Sebelum lulus pun nanti insya Ini Allah ngomong dapet sendiri mama atau bangga. ada mamanya? Gimana coba? Bilang sendiri. Jangan kan nanti setelah lulus kedinasan pakai seragam baru bisa banggain mama. Nanti ketika sebelum lulus pun insya Allah udah bisa banggain mama. Amin amin ya Allah. Amin. Yakin mah. Insya Allah. Kan biasanya karena memang seperti itu ya, kebanyakan memang kalau kita tahu itu orang tua ya memang bukan, nggak dipungkiri juga ya Mah ya, sudah pasti. Dan kadang kan orang tua juga mikirnya, oh kenapa nggak sih yang kayak gini aja biar cepet gitu. Betul. Tapi semakin kesini kan anak-anak semakin punya Ya, mindset sendiri kan. Oke, dan mama sudah bisa paham. Kalau mama sendiri kalau sudah seperti ini gitu, nah sekarang apa yang diminta? mintanya Sini aja oh ngomongnya. gitu. Mintanya serius dan ditekuni. Jadi kalau memang dia punya motivasi untuk membahagiakan orang tua, nunjukkan bahwa ini lu Vito, ya insya Allah kalau kita fokus ya terwujud. Gitu. Amin. Tapi kalau ini selama ini di rumah, serumah kan? Iya dong. Tinggalnya di Iya rumah. dong. Nah biasanya Iya. kalau tinggal di rumah itu pasti nggak mungkin ya nggak cekcok setiap hari. Bener nggak sih? Bawelnya mama itu pasti nggak ada Iya, mungkin ada. bilang setiap hari ya nggak Iya. sih? Terus biasanya kalau kamu yang paling nggak suka, mama ini sih begini-begini, itu ada pasti kalau kita ada. Apa ya? Apa ya, Ma? Kalau mama jelas pasti ada, setiap anak kan beda-beda. Iya, Pasti ada benar, salah satunya. benar. Boleh salah satu aku dulu ke mama dulu. Tentang Vito yang paling menyebalkan. Gitu ya. Aduh. Aktivitasnya ini kan segunung. Nah, dia mau ini, mau itu, Gunung mau apa, itu, mau Everest? itu. Aku Tinggi mintanya banget. dia tuh ada istirahatnya gitu loh. Jadi saya sering bilang, nak, kalau aktivitas tinggi kita harus imbangi dengan istirahat, terus gizi cukup, minum vitamin. Dia bilang, iya mah. Ya, bener Iya diikutin minum aja. vitaminnya enggak, itu kurang tahu, nggak dikontrol juga. Tapi kadang-kadang memang dah
saya siapkan ke inbox apa gitu. Saya khawatir kalau aktivitas terlalu banyak nggak imbang Malah dengan fisik, nanti drop gitu. Jadi cuman iya aja. Iya gitu. Oke. Kalau mama jangan cerewet. Kalau orang tua udah pasti cerewet. Mama udah pasti, soalnya perempuan itu udah pasti ngomongnya banyak. Terus apa selain itu? Yang kedua? Susah nih Mbak ya. Gak apa-apa, anggap aja mama. Hari ini juga mama kamu. Coba apa? Apa ya? Kebanyakan sih ya itu sih mama sering marah aja. Tapi yang awal-awal emang sering ngeluh sendiri kok mama sering marah. Tapi sekarang udah mulai sadar sih kalau mama selama ini marah ya karena saya penyebabnya. Marah, cerewet marah ya. Aduh, galak berarti mama. Enggak kok, Ma. Enggak apa-apa, kamu jangan bilang enggak, taunya nanti sampai di jalan. Oke, jadi mama itu cerewet, marah, dan galak. Dan kalau Vito itu tadi susah diomongin ya, cuman iya aja gitu. Coba klarifikasi sendiri sih. Bener sih. Coba mintanya gimana, mama jangan marah-marah sih gitu. Aku tahu gini tapi maksudnya jangan begini, coba gitu. Gimana ya, Maya? Gimana? Aku tuh sebel kalau mama marah-marah gitu. Atau gimana? Oh iya. Mungkin nanti kalau misalnya nakal lagi jangan marah-marah. Waduh, Ma. Terus? Udah sih itu aja. Paling uang jajan ditambah. Anak kurang ampun kamu ya. Oke, kalau dari mama mungkin gimana nih ke depannya? Buat itunya tolong dong kalau dibilangin jangan begini lagi gitu. Kalau saya berpikir ya memang sebetulnya wajar di usia Vito sekarang, kakak-kakaknya juga dulu demikian. Cuman kalau kita banyak aktivitas itu ya itu harapan saya itu jangan terlalu malam tidurnya gitu kan. Kadang saya telepon iya mam sebentar tapi masih molor juga setengah jam gitu. Oke, jadi bilang iya tapi belum OTW Iya, juga. Oke, ya bisa gitu. Tapi memang kadang-kadang memang seperti itu. Oke, kalau gitu boleh ini ada apa ini? Ini ada beberapa penghargaan ya dari award kamu yang sudah didapat. Siapa namanya ini? Audli Nata Kusuma. Kamu saya panggil tadi Vito. Terus ini di sini ini punya siapa? Punya saya. Punya kamu. Punya saya. Nama kamu itu siapa sebenarnya? Ahmad Audli Natakusuma. Terus Vitonya dari mana? Panggilannya dari Mama. Dari Mama. Oke, boleh dijelaskan? Aku dikasih explain dong, boleh? Gak ngerti lah gimana ceritanya bisa namanya. Orang namanya Vito kok, saya taunya Vito. Kalau itu bukan nggak tahu nih punya siapa. Mau tahu Aha. Mbak Dewinya? Sebetulnya punya makna tersendiri sih Mbak ya. Dulu kalau Vito ini kan anak nomor 4. Kebetulan dia dulu punya adik. Itu umur 27 hari itu meninggal kelainan jantung. Nah kemudian mungkin belum diizinkan lagi adiknya itu 4 bulan terus keluar juga sampai 3 kali. Kalau saya hitung-hitung sebetulnya dia ini nomor 7 gitu. Dipikir-pikir mau dipanggil Vito lucu amat Vito lah biar keren dikit Vito aja gitu. Itu dari bahasa Lampung. Vito, iya berasal dari Lampungnya Vito. Jadi Vito. Gitu. Ini kamu juga nggak tahu tuh kenapa? Iya, ini cerita Mama nih pertama. Pertama kali baru di tahu sini juga ya. nih. Oke, ini program senior junior yang bisa mengungkap semua rahasia. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, tapi mungkin karena apa yang mungkin ada maknanya itu tadi kan pasti, dan semoga kamu jadi harapan yang besar juga. Amin. Iya. Boleh cerita ke sini dong. Ini dari mana-mana? Kamu udah kemana aja sih? Boleh? Kamu ceritain, pegang sendiri deh. Kameranya di sini kasih lihat. Oke, ini yang pertama dari mana dan di kapan? Kalau ini yang paling terbaru kemarin. Terbaru, oke. Kebetulan baru menang juara 1 speech pidato bahasa Inggris juara 1 tingkat nasional di Pertanian Unila. Oh iya di Lampung ya. Ya ini Pertanian Unila. Oke, the Juara first 1. ya. Keren. Oke, terus Ini yang tahun lalu 2016 di Bogor, Puncak Bogor, menang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat nasional. Oh, yang terbaik 2, yang Iya. juara 2 tadi yang dari Iya. lalu lintas di Iya. Lampung. Oh, oke, benar-benar. Yang ini kamu belum ngomong kan? Iya. Terus Ini ada lombanya. ceritanya nggak ini? Oh banyak Mbak.
sampai ke nasional? Apa yang bikin Haru nangis darah ada nggak? Oh, Iya ya. Kalau ini dulu deh. Yang pertama, Ini yang pertama yang di provinsinya sebelum berangkat ke nasional. Juara 1, ini kalau ini bilang ke mama kok. Ini izin sama mama, sempet juga udah bilang sama mama kaget ada lomba tiba-tiba bahasa Inggris. Mama nguatin aja di situ pasti bisa kok. Akhirnya juara 1. Ini kebetulan lomba pertama langsung juara 1 juga. Mujarab omongan mama ya berarti. Oke, terus ceritanya apa? Dari yang juara provinsi itu berangkat ke nasional. Kebetulan di nasional tuh 2 kali rangkaian lomba. Yang pertama di Jakarta dan kebetulan belum menang. Seleksinya gitu ya, 2 kali? Langsung. Oh, langsung? Langsung lomba. Langsung Terus? lomba. Dan yang ada lomba kedua langsung peringkat 2. Dan peringkat 2 ini lombanya kita diminta untuk buat satu program. Kita minta pengajuan dana dan nanti uangnya dicairkan. Kebetulan waktu itu buat program sekolah tanpa asap untuk SMA 9, SMA saya dulu, dan dicairkan sebanyak 23 juta rupiah. Oke, langsung ada. Kira-kira Tapi ada langsung. jeripayanya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba iya. dapat dong. Ya, kamu diomelin kepala sekolah kan? Ya, jadi dari yang provinsi itu kan persiapan ke nasional untuk public speaking bahasa Inggrisnya itu perlu banget. Jadi minta sama mama untuk cariin guru. Akhirnya privat di rumah. Privat di rumah. Privat di rumah untuk persiapan berangkat ke nasional. Dan jeripayanya susah banget izin ke Yang nggak bisa kamu sekolah. lupain? Bolak-balik ke sekolah. Waktu itu saya kebetulan udah lulus dari SMA kan, udah pembagian UN segala macam. Tapi kamu Itu masih balik lagi ke SMA. Untuk apa namanya, udah lulus sering ditanyain sama guru, kok masih kesini sih? Outli ngapain kesini gitu kan? Iya Bu, ini masih ngurusin untuk lomba. Masih ada perlu gitu. Kamu kayak udah nggak diakuin di sekolah gitu ya jadinya. Sebenarnya yang paling berkesannya setelah pelaksanaan acaranya. Pelaksanaan acaranya itu dari kementerian datang ke SMA 9, persimannya mama papa juga datang. Oke, dan itu yang buat kamu nggak Iya. lupa. Wow, ternyata salah satu anak yang bisa membanggakan sampai kementerian datang ke sekolah Kementerian kamu datang ke SMA 9. untuk mama sama papa. Oke, keren. Nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga. Nah, itu nanti ada games, disiapkan aja energinya ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di segmen 3. Oke, kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk lagi ke segmen yang ketiga. Kalau tadi segmen 2 udah cerita-cerita sekali, ternyata ada yang diungkap. Kalau di sini kita mau lihat kira-kira nanti cepetan siapa, tangan mama apa tangannya Vito. Kita lihat aja ya. Nah, jadi di sini boleh maju dulu. Oke, 1 langkah masing-masing ya. Nah, aku mukanya jahat banget karena di sini baru ada anak akan bisa melawan orang tua. Enggak ya, tapi memang positif ya Mah ya. Oke, jadi peraturannya untuk di games yang ini adalah aku punya pertanyaan dan itu harus dijawab ya, karena ada poinnya. Jadi nanti pasti akan ada yang kalah dan juga menang. Terus jawabnya gimana? Jawabnya nanti di sini aku punya 1 buah yang sangat mungil, unik, lucu gitu kan. Enggak sih, aku nggak sama dia ya. Jadi buah ini nanti harus diambil dulu sebagai apa ya, sebagai kunci mau jawab. Jadi misalnya ambil buahnya baru jawab gitu. Cepet-cepetan ngambil buah ini kalau tahu jawabannya gitu ya. Buah apa namanya nggak tahu, ini buah langka. Boleh tangannya samping kanan kiri, udah ditarik lagi samping kanan kiri badan masing-masing. Nah begitu ya, posisi siap, gerak. Oke. Sudah siap Mama? Itu siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rumah biasanya ada, kalau di sekolah mungkin ada tes atau sial-sial apa gitu. Mungkin di sekolah juga ada sama gurunya, tos dulu habis itu baru masuk. Kalau di rumah sama Mama ada nggak? Tos alay gitu? Cipika-cipiki gitu. Oh boleh, Iya. boleh. Setiap hari? Iya, setiap mau berangkat. Oke, setiap mau berangkat. Iya. Boleh, kadang anak cowok tuh nggak mau loh dicium Mama. Gitu ya. Coba dong, boleh dipraktekin dulu, aku mau lihat. Harus turun ya? Oke. Karena mau ngelawan mama salim Oh. dulu. Kok sweet banget sih. Oke, kalau gitu kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa nama patung Buddha terbesar di dunia? Waduh. Mau coba apa? Patung Buddha Lesan. Oh benar bukan ya? Bener gak ya kira-kira? Iya, Boleh patung kasih Buddha tepuk tangan dulu, Mama. Panasan deh ya. Gak apa-apa. Agak bete sih Mama mukanya. Tapi gak apa-apa pertama ya. Boleh ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Kapan Lampung ditetapkan sebagai provinsi? Aduh. Tahu ini.
18 Maret 1964. Itu udah ya ampun. Mama hebat sekali, suka belajar sejarah. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Satu sama, gak boleh sama. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Benteng Derawar dibangun pada tahun? Pada tahun. Tahu? Oke, mau coba jawab nih. Berapa? Pada tahun. Iya, tahun berapa? Tahun 1733. 17? 33. Yakin? 1733, 1733. Iya. 1733. 1733, boleh deh sekali Boleh, lagi ya. kasih tepuk tangan. Bener, Mbak. Oke, 2 pertanyaan. 2-1. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya, di mana Pulau Kayangan berada? Waduh, kalah lagi nih Mbak. Kalau lagi nih Mama, aduh, Oke. coba deh, coba dulu. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Ya. Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Aduh, ya udah deh kasih tepuk tangan dulu lagi. Mama nih gimana sih? Aduh, oke. Kali ini pertanyaannya selanjutnya. Oke ya. Oke, pertanyaannya adalah sayur asam merupakan makanan yang lezat. Pertanyaannya, sebutkan 3 bahan dasar yang Iya, digunakan. Mama. Apa? Dia kacang panjang. Oke, kacang panjang. Terus daun tangkil atau melinjo. Daun tangkil atau melinjo boleh. Satu Terus? lagi. Kol. Kol. Asamnya nggak ada. Asamnya yang Oh, keempat. asamnya yang keempat. Ngeles aja. Oke deh, kalau gitu dapat ya 1 poin sudah dikantongin. Lagi lanjut. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Sebutkan julukan kota Bandar Lampung. Mama. Saleh. Apa? Tanjung Karang atau Pulau Betung. Masa? Ini julukannya. Oh, julukan bukan? Kapis Berseri. Oke. Kapis berseri ya. Betul kan? Hasil kayak berseri-seri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 kabupaten terdekat dari Kota Bandar Lampung. Mama. Paling terdekat itu kota dulu Bandar Lampung, kan termasuk kabupaten kota kan Mbak. Masuk. Terus metro Metro terdekat juga dekat ya. juga salah atau satunya. selatan. Oke, boleh. Pundi-pundi poin sudah dikumpulkan oleh Mama. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya. Di manakah Jabal Magnet atau Gunung Magnet berada lagi nih? Waduh. Dominasi kayaknya. Ini di Madinah. Di Madinah. Waduh. Soalnya kita belum pernah nih. Mama udah di sana. Bisa. Oke deh, kalau gitu. Aduh, masih ada tinggal Waduh. beberapa lagi nih ya. Oke. Tarik nafas dulu boleh, Fit? Ya, masih ada lagi kok pertanyaannya. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa nama ibu kota Lampung pertama kali? Mama cepet tangannya. Ini aku enggak loh, ini enggak settingan ya acara ini, enggak settingan, oke. Apa Mama jawab boleh? Itu Tanjung Karang. Iya, kalau ini benar jawabannya Tanjung Karang. Betul Boleh kan? tepuk tangan dulu, boleh buat Mama. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, di manakah jembatan kaca Grand Canyon? Oke. Kalau kayaknya Udah. jangan berusaha di sini ya. Amerika Oke, Serikat. Amerika Serikat. Oke, ini kayaknya spesialis dua-duanya ya, kayaknya. Ini spesialis luar negeri, spesialis dalam Dalam negeri. negeri. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah kira-kira apa ya? Oke, kapan Candi Prambanan dibangun? Abad 9 Masehi. Abad 9 Masehi. Masehi. Boleh kasih tepuk tangan. Oh. Jangan bangga dulu ya. Kita lihat poinnya. Enggak, sudah ya cukup. Kita lihat poinnya. Oke, untuk Mama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kasih tepuk tangan? Kamu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ada tipis banget ya bedanya. Tipis. Selamat, kamu akan mendapatkan punishment yang selanjutnya. Oke, teman-teman, aku minta bunga yang ada vasnya tadi di meja. Oke, boleh. Itu di mana ya? Benar sekali. Yap, nggak apa-apa semuanya sini. Oke, terima kasih sekali. Hey Duta, kamu tahu kamu asli Lampung kan? Iya. Oke, jadi gini. Kamu punya pacar nggak?
Nggak punya. Berhubung karena kamu nggak punya pacar, jadi kamu harus latihan dulu ketika kamu mau ungkapkan cerita cinta kamu sama pacar kamu. Waduh. Ya, Katanya ini Mbak Dewi. bunganya. Oh nggak usah, Mah, nggak usah. Jangan usah. sama saya, Oh, saya udah sama banyak Mama. banget. Jangan. Sama mama aja boleh, tapi pakai bahasa Lampung. Waduh. Bisa ya. Kamu puji-puji dulu, ini cantik sekali wahai wanita yang sangat langsing dan lain sebagainya. Fitnah banget ya. Oke, bisa. Insya Allah. Monolog dulu sebentar boleh ya? Ya. Bisa, monolognya di kamera, abis itu nanti baru kasih bunganya ke mama sini. Monolog, Oke. oh wahai kamu wanita yang cantik, bla 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 bla, cantik dan langsing dan sebagainya, pakai bahasa Lampung, dan abis itu baru bunganya dikasih ke mama, oke? Oke. Oke, bisa ya? Bisa insya Oke, Allah. silakan, 1, 2, 3. Wahai niku mulai saya sikap. Wah. Hikam niji gering zaman niku. Niku ja wat badan saya wawai. Kalau nih, wah luar biasa. Hikam niji gering bener sama niku. Niku agama jadi pendamping hidup Kecup Hikam. dulu coba. Oke. Oke, diterima, Ma? Iya, diterima. Oke, nanti kita balik lagi di segmen yang keempat. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang keempat. Kalau di segmen yang ketiga tadi, juara bertahannya ada di sebelah kanan yang katanya mulai cantik. Emang cantik kok, bener ya. Terus sekarang kita akan lanjut ke segmen yang keempat. Segmen ini nanti kita mau uji wawasan dari Mama sama Vito. Kira-kira jadi juara bertahan atau enggak? Kita lihat aja ya. Kalau gitu, untuk di segmen yang ini sudah siap belum? Siap. Siap, oke. Siap Siap. apa, kalah atau menang lagi? Siap. Siap menang. Siap menang harus. Siap menang ya, harus. Kalau Mama udah siap, Ma? Siap. Vito udah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita munculkan gambar yang pertama. Apa ya kira-kira? Oh, apa? Udah kayak di SD ya. Oke, Mama dulu. Aku mau tanya nih, kira-kira mau tahu nggak buah ini buah apa? Buah ini buah binjai. Hmm. Binjai itu sebetulnya juga termasuk bahasa Lampung. Oh, bahasa Lampung. Dia ada nama lain juga, ada yang bilang dia buah kemang. Buah kemang. Iya, dan manfaatnya ini untuk kesehatan, dia banyak vitamin C dan lain-lain dengan sesuai dengan rasanya manis asam. Oh. Kalau di Lampung ini terkenal untuk bahan seruit Lampung. Bahan Iya. sambal seruit Iya, ya. manis-manis asam. Oke, manis-manis manja. Ada aromanya tersendiri. Ya. Oh gitu, terkenal sih katanya, kalau aku juga taunya wangi. Iya, Ya, lebih betul. wanginya tuh Khas, gitu khas. kan. Oke, jadi lebih ciri khasnya adalah wangi dan asam. Asam, manis-manis asam. Jadi biasanya kalau seruit itu bukan mangga asli tapi bisa dari binjai. Bisa dari binjai, bisa juga Oke. dari nanas, macam-macam. Oh, yap. Kamu Mama bisa buatnya? Bisa dong. Bisa Jago, dong. Mama. Bisa dong. Harus dong. Oke, next apalagi yang kedua, gambar apa? Oh. Ini kayaknya mancanegara juga. Kita ke spesialis mancanegara coba boleh ya? Iya deh. Kamu tahu ini bangunan apa? Ini Kalau aku sih kalau tahunya kastil kalau nggak salah. Tapi apa namanya coba? Apa ya? Ini Kastil Himeji kalau nggak salah. Oh, kastil Himeji. Iya, ini- Himejiku Hibini. Beda itu ya. Himejiku Hibini. Ini kastil punyanya Jepang. Punyanya Jepang. Iya. Oke. Ini didirikannya tahun 1333, Heeh. direnovasi lagi 1346, terus direnovasi lagi 200 tahun kemudian lagi nih. Oh gitu, iya juga ya, 1300 tahun. Waduh, agak panjang ceritanya ya. Itu juga nggak tahu zaman kapan, aku juga nggak tahu. Zaman kita belum tercipta ya. Oke, jadi ini sekitar memakan waktu cukup lama ya. Berarti kalau gitu kita bisa total usianya ya, Dari hampir 1300 200 atau 300 sampai tahun ya. 2700. Oke, sekitar segitu tahunnya. Udah pernah ke sana belum? Oh ya, belum. Mau ke sana ya. Biasanya kalau tempat ada di Lampung juga, kalau tempat-tempat yang paling cek gitu. Menurut kamu apa? Yang sekarang paling bagus masih pantainya. Masih pantainya. Jadi yang hari ini nonton besok ke pantai. Masih pantai di Lampung Pantai. gitu ya. Siapa tahu kan ditonton sama orang Jakarta. Mungkin nggak sih? Mungkin. Next apa lagi? Mungkin. Oh, ada buah Ini merah-merah. Mama tahu nih. Oke. Ini kebetulan yang digambar ini delima merah.
delima merah. Ya, ini memang dia berasal dari Iran. Tapi di tempat kita di Indonesia di mana-mana juga udah ada. Ada, iya. Khasiatnya banyak sekali, katanya bisa membuat kesuburan supaya cepat punya keturunan. Oh gitu. Dan mama juga udah pernah makannya. Oke. Selain rasa bijinya gurih, dia manis-manis asam juga. Oke, biasanya kan iya karena memang dia banyak mengandung air ya Mah ya. Iya. Dan pohonnya katanya tinggi juga nih. Ya, sekitar 5 sampai 8 meter lah. Iya, benar. Cukup buah dengan pohon yang cukup tinggi, terus kayak manfaat pasti. Iya, ya. kayak manfaat. Tempat Rasanya kita enak. juga banyak, bisa ditanam juga, tapi bukan yang merah, yang kuning, yang biasa Oh, kuning. iya. Biasanya sih juga pernah aku juga makan, tapi dikasih. Iya. Dan itu rasanya lebih enak banget Enak. kalau dikasih. Oke, next apa lagi? Selain delima, kita ke zaman purba. Aduh, Zaman purba. Ini ada yang tahu, kamu tahu atau mama tahu? Ini Tikal. Tikal, oke. Ini Tikal. Ini situs reruntuhan kuno di masa Maya Pra-Columbus kalau nggak salah. Ini adanya letaknya di Filipina, di Guatemala, Filipina. Oh, jauh ya? Iya. Saya pikir ada di sini, belakang sini. Oke. Oke, ini ada di Filipina. Oke. Ini mungkin zaman, kalau tahun tahu nggak? Tahun berapa sih? Mungkin di atas tahun 1900-an atau 600-an, di bawah maksudnya gitu ya. Di bawah. Di bawah tahun 1000 sebelum Masehi mungkin bisa jadi. mungkin lah. Ya. Mungkin, Mbak. Ya, bisa. Mungkin ya, tapi belum pernah ke sana. Kita juga ada kok di Lampung situs-situs begini banyak. Iya. Jadi nggak perlu harus keluar kota ya. Iya. Sekarang kan baru ada juga tuh yang lagi ditemukan gitu di Lampung. Mana ya? Timur kalau nggak salah. Iya. Banyak juga. Jadi masih banyak di Lampung yang harus dikelola dan juga dikunjungi. Iya. Yang nggak sih, Ma? Iya betul. Dan perlu dipelajari juga sejarahnya. Iya benar. Tuh kenapa juga salah satunya foto Raden Intan kenapa ada di sana? Di jalan itu aku pengen penasaran. Ini apa? Kalau ini buah Buah ini? prikon ya. Aprikot. Ayo apa? Biasanya buah ini Aprikot. aprikot ya. Dia tumbuh di tempat-tempat yang tandus, yang agak panas, kurang airnya ini. Tidak bisa ditanam di tempat daerah-daerah dingin. Dan dia ini berasal dari Asia. Oh, dan memang Asia punya ya? Asia punya. Tumbuhan ini ya? Iya. Oke. Dia kepanasan nggak apa-apa mungkin? Gak apa-apa, tahan panas ini. Tahan panas. Tahan panas. Panas, Oke. tahan pecah. Tahan banti. Promasi. Iya. Iya. Oke, mungkin dia agak etis kali. Iya. Next apa lagi selain buah aprikot? Tapi kalau rasa, Mama tahu rasanya sudah pernah coba mungkin? Belum. Rasanya. Nanti kita cari ya Iya. di mana adanya. Oke. Nah, kalau ini Ini kita keluar negeri lagi. terkenal nih. Ini Palmyra nih, Mbak. Iya. Palmyra ini dia reruntuhan kerajaan kuno yang berada di tengah gurun pasir Syrian. Syrian. Oh, Syria. 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 Oke. Terus kalau masa kan ini berarti sudah reruntuhannya. Berarti sempat jaya-jayanya juga dong. Oh iya. Ya. Ini jayanya di tahun pertamanya dari kerajaan ini. Oh, tahun pertamanya ada muncul gitu Iya. ya. Oke, next kalau gitu apa lagi? Tuh, Wah. ini mama yang tahu. Langsung disikat Iya, oleh Mama. spesialis yang dalam Dapur-dapur. ya dapur-dapur di mama nih. Oke. Ini jeruk purut. Jeruk purut. Ya, manfaatnya banyak sekali. Dia bisa dicampur dengan makanan seperti kolak. Terus diambil kulitnya atau daunnya kita masukkan di kolak sehingga aromanya aroma jeruk purut. Nggak asem, Ma? Enggak, kita ambil Tahu. kulit. Kalau jeruk purut dominan kulitnya nih yang Kulitnya yang diambil. Iya, dia. Gunakan. Bisa Oke. juga kita untuk campuran pecel, kulitnya Soto diambil. boleh? Soto enggak? Kalau soto daunnya aja. Oh, soto daunnya Daunnya. aja. Cepat nanti sotonya. Iya. Daunnya juga sering dicampur dengan sayur gulai apa gitu yang agak-agak untuk penghilang bau amis. Oh, gitu. Jadi buah dan daunnya sama-sama ada manfaatnya. Sama-sama ada manfaatnya. Oke, banyak juga ya. Dan Mama sudah jawab banyak juga. Banyak sekali. Kamu jawab berapa tadi? Ada 5 ya? Atau 4? 4 kayaknya ya. Tapi bagus juga, dua-duanya Apa ya? sama-sama ini. Aku mau satu dong. Boleh enggak kasih wawasan juga satu aja pertanyaan yang terakhir ya. Yang pertama aku mau tanya tentang sosok seorang ayah.
Oke. Oke, bisa jawab ya 3 kata masing-masing. Yang paling menarik nanti dapat hadiah dari hadiah apa? Oke, dari Vito dulu boleh jawab. 3 kata buat ayah. Bijak, tegas, penyayang. Oke, kalau mama? Pintar, bijaksana, terus kritik membangun. Kritik membangun. Oke, bijak, penyayang, tegas, pintar, Bijaksana, bijak dan kritikus. kritikus. Oke, terima kasih, nanti bisa di apa namanya sama papa sendiri yang bisa memberikan hadiah. Terima kasih. Ya. Nanti balik lagi ke segmen yang kelima. Kita balik lagi di Senior Junior. Sekarang kita udah masuk ke segmen yang terakhir. Nah, kalau di segmen yang terakhir biasanya juga bakal ada tantangan khusus. Tantangan khususnya apaan? Tantangan khususnya nanti Mama sama Vito diminta buat bacain berita. Nah, kira-kira gimana ya ekspresinya? Mau ngikutin gayanya presenter siapa? Atau presenter yang paling hit ya gitu? Atau nggak, kita lihat aja nanti ya. Boleh kasih smile-nya dulu Mama sama Vito. Oke, cantik semua. Cantik semua. Ganteng. Oke. Kamu sendiri klarifikasi ya. Nah, jadi kalau untuk di segmen yang ini nanti Mama sama Vito berdirinya di podium ini. Ya, jadi ala-ala presenter gitu deh. Gitu ya. Mas sama Vita. Oke. Jadi nanti bacain berita masing-masing 1 berita aja. Oke. Banyak-banyak, ntar kalau bagus ditarik lagi. Kan pusing saya. Nanti kegeser lagi. Nah, itu dia. Jangan sampai. Kalau gitu udah siap? Siap. Siap. Mama siap. Kalau gitu kita beralih ke Vito dulu? Ya. Oke, silakan Siap. kamu kesini, aku ke situ. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Oke. Indonesia. Iya sih ya, pasti tadi kita udah lihat pakai bahasa Inggris. Tapi boleh deh nanti kamu coba in closing aja, ya. Oke. Nanti ada closingnya kamu ganti dengan bahasa Inggris. Ya. Oke, sudah siap. Kalau gitu kita mulai abis Lebaran Haji. Sekarang. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior, Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi rendang masakan tradisional Minangkabau. Baik pemirsa, saya Ahmad Audlina Takusuma, inilah Seju selengkapnya. Makanan rendang khas Padang sebagai masakan tradisional memiliki posisi yang terhormat dalam hidup bermasyarakat di Minangkabau. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat rendang memiliki makna sendiri-sendiri. Bahan pertama yaitu daging sapi atau daging sapi yang juga merupakan bahan utama melambangkan niniak, mamak, dan bunda kanduang, di mana mereka akan memberi kemakmuran pada anak pisang dan anak kemenakan. Bahan kedua adalah kerambia atau kelapa, yang melambangkan kaum intelektual atau yang dalam bahasa Minang disebut cadiak pandai, di mana mereka merekatkan kebersamaan kelompok maupun individu. Yang ketiga adalah lado atau sambal sebagai lambang alim ulama yang tegas dan pedas dalam mengajarkan agama. Bahan terakhir adalah pemasak atau bumbu yang melambangkan setiap individu, di mana masing-masing individu memiliki peran sendiri-sendiri untuk memajukan hidup berkelompok. Well, ladies and gentlemen, that's all the news for today. I am Ahmad Audinata Kusuma, signing out. Have a nice day. Oke, thank you. Boleh balik lagi kita ke sebelah sini. Kalah ini Mama. Tenang aja, manusia itu kan diciptakan dengan potensinya masing-masing. Benar gak sih, Ma? Betul. Mama sudah cantik, cerdas, tapi cantikan aku. Mama boleh kesini? Boleh ya? Oke. Dan tantangannya buat Mama sekarang adalah saya minta diganti pakai bahasa Lampung untuk opening dan closingnya nanti. Oke? Oke, silakan sekarang. Tadi pun. Selamat Dibi, seunyini senang benar kan dapat saluan jama segala melalui program Junior Dibi dan kita mengenengahkan informasi pesawaran tuan rumah MTQ Provinsi. Oke. Baiklah pemirsa, saya Sahyana, inilah Seju selengkapnya. Kabupaten Pesawaran akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran ke-45 tingkat Provinsi Lampung. Perhelatan akbar ini rencananya akan digelar bulan ini. Pemkab Pesawaran sebagai tuan rumah ini tengah mempersiapkan semua kebutuhan, mulai dari akomodasi,
persiapan peserta, dan tempat penginapan kafilah setiap kabupaten kota. Pesawaran sendiri siap menghadapi lomba antar kabupaten kota tersebut, bahkan pesawaran bertekad menjadi juara umum MTQ tahun ini. Oke, bahas lampung lagi Mama, boleh? Pemirsa, sekian informasi Ja Hikam saya dapat. Hikam sampai kok. Ganta hiji Hikam Sahyana mewakili kru saya bertugas undur diri. Sampai jumpa, sampai saluan luot di Seju selanjutnya di jam saya gogoh, dan selamat Dibi sampai saluan luot. Oke. Boleh di sini lagi, balik lagi. Sama-sama bagus, keren. Dua-duanya keren, bagus banget. Oke. Mama, Iya. Mama bisa nyanyi bahasa Lampung? Oh bisa, tapi kebetulan suaranya masih serak. Enggak ada Apa ya? alasan sebenarnya. Sebenarnya kalau memang bisa aja ya nggak sih? Oke, Bang, boleh aku sedikit minta dong suaranya sedikit aja. Itu ya apa? Panoh lado ya. Oh, boleh. Suaranya rendah tapi. Nggak apa-apa. Jangan tigo di teladas. Ja palas munggah mit bengkuna. Gunung rimba tio umatang. Ayo. Pulau-pulau hilang lepas. Bumiku tanah Lampung kulawi. Panjawa di Nusantara. Oke, satu Tani tukun sangon jebi. Oke, bagus. Oke, gak lanjut. Gak selesai nanti. Dikasihkan Mama. Oke, Mama terakhir nih aku boleh tanya. Siap. Mama kedepannya buat Vito, Iya. apa yang paling diinginkan dari seorang anak laki-laki Dari sebenarnya? seorang anak-anak laki-laki yang terhitung dia hampir bungsu. Tentunya yang pertama saya berharap semoga Vito sukses, tercapai dengan apa yang ia cita-citakan, dan mama papa siap mendukung. Oke. Siap Nasihat yang selalu dikasih terus. Nasihat yang ditekankan. selalu ditekankan, jangan tinggal sholat. Jangan tinggal Sholat sholat, dan bisa membagi waktu. bisa bagi waktu. Oke. Bisa bagi waktu dan juga sholat Sholat. 5 waktu. Kamu dengar sendiri? Siap. Siap. Oke, Vito. Target kamu apa sih sebenarnya? Target untuk Terdekat. terdekat ini pastinya selain menyelesaikan studi, pengennya sambil menyelesaikan studi itu ikut berbagai program yang bisa mendukung soft skill seperti program-program beasiswa, jadi delegasi Indonesia, dan ikut program-program lain yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan. Oke, terakhir nih buat teman-teman yang kan banyak nih masyarakat Lampung yang nonton kita, apalagi sampai nasional juga ya. Iya. Nih, kamu ada nggak sih yang apa ya? Mungkin bisa dibilang kata kunci dari kamu biar bisa terus coba buat prestasi. Mungkin di luar sana ada yang sama potensinya tapi mereka nggak berani. Oke. Pada dasarnya kita sama. Saya manusia, kalian semua manusia. Kalian makan nasi, saya pun makan nasi. Saya ada fasilitas, kalian pun punya fasilitas. Tapi ada satu yang membedakan kita. Saya punya kemauan yang lebih dari kalian. Itu aja. Kalau kalian mau lebih dari saya, punya kemauan yang lebih juga dari saya. Oke, ya. Jadi intinya adalah berani coba lagi dan kemauan lagi yang lebih kuat. Iya. Oke, thank you banget buat hari ini waktunya. Terima kasih juga Mama buat hari ini waktunya. Iya. Kita boleh salaman dulu ya. Iya. Boleh. Tapi nggak usah cipik-cipik. Oke, terima kasih waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih pemirsa, dan ini dia Seju untuk hari ini dengan Vito, dengan nama aslinya Ahmad Audli Natap Kusuma, dengan segudang prestasi. Semoga jadi tayangan yang inspiratif untuk keluarga Anda di rumah. Dan jangan lupa tonton terus Seju dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore. Saya Dewi Setia, see you and bye.